ada 2 helai baju, berikan 1 kepada orang yang memerlukannya. Demikian juga kalau saudara ada makanan yang berkelebihan, bagikan makanan kepada orang yang miskin, kepada orang yang mungkin mengalami kekurangan sehingga susah mendapatkan makanan. Saudara, 2 perkara ini adalah perkara yang asas. Malah Rasul Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 8 mengatakan seperti ini, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Wah saudara, kalimat Rasul Paulus ini juga mendorong kita saudara. Mungkin saya dapat menceritakan sedikit pengalaman saya dalam tempo PKP ini. Hari ini genap 7 minggu, malah mungkin hari yang ke-50. Dan saya percaya nomor 50 ini adalah nomor yang baik. Sebenarnya Pentakosta nomor hari yang ke-50 setelah Paskah. 50 ini adalah hari pembebasan atau Jubli, adalah tahun yang ke-50, tahun pembebasan. Saudara, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dan apa yang saya mengalami dalam tempo perintah kawalan pergerakan ini adalah nampaknya saya tidak begitu memerlukan banyak pakaian. Di rumah saya pakai t-shirt biasa saja, dan di katil saya pakaian saya itu menggunung. Terlalu banyak pakaian. Baru hari ini saya pakai baju yang lain lah, sebab saya berkhotbah. Kalau di rumah saya perlu 1-2 pakaian saja. Dan memang saya berhasrat untuk menderma. Saya mau kurangkan pakaian yang saya miliki dan memberi kepada orang lain. Demikian juga tentang makanan. Bukan juga panic buying, tapi kami hanya 2 orang di rumah, 5 kilo beras pun mungkin 1 bulan baru habis makan, tapi saya membeli 30 kilo. Takut kehabisan beras. Dan nanti tamat PKP saya mau menderma 10 kilo beras saya kepada orang yang lebih memerlukannya. Saudara, bagaimana dengan kita? Pasti Tuhan memberkati kita dengan berkat yang berkelimpahan. Meskipun di negeri Sabah dikatakan kita negeri yang mungkin kedua termiskin, namun saya tidak lihat banyak orang tidak ada pakaian atau tidak ada makanan. Maksudnya saudara, kita masih dapat membagi-bagi kepada orang yang lebih memerlukannya. Memang ada orang yang susah mendapat makanan dan pakaian. Ini merupakan tindakan-tindakan bertobatan, saudara. Yang kelompok kedua, manusia yang diberi tantangan oleh Yohanes Pembaptis adalah pihak berkuasa atau pegawai kerajaan. Dia menyebut 2 kumpulan orang di sini, yaitu pemungut cukai dan askar. Mereka bertanya dengan Yohanes, apa yang kami harus perbuat? Untuk pemungut cukai, Yohanes mengatakan jangan menagih yang lebih. Pemungut cukai adalah pegawai kerajaan, biasanya orang Yahudi yang dilantik oleh kerajaan Romawi untuk memungut cukai dari penduduk tempatan. Jangan menagih yang lebih. Maksudnya mungkin kerajaan Romawi mengenakan 20% dari pendapatan. Kalau pemungut cukai itu tamak, dia mau memungut lebih, mungkin dia menagih 30%. 20% dia bagi dengan kerajaan Romawi, 10% dia simpan sendiri. Dan untuk askar, Yohanes Pembaptis mengatakan jangan merampas. Askar ini adalah pihak yang menjaga keselamatan di bumi Israel ketika itu. Ini askar kerajaan Romawi, mungkin di Malaysia, mungkin PDRM, dan juga askar atau tentara di Raja Malaysia. Kedua kumpulan ini menjaga keselamatan, kesejahteraan rakyat Malaysia. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan jangan merampas dan jangan memeras.
Maksudnya saudara, jangan salah guna kuasa. Saudara, hal ini bagi saya di antara mungkin masalah yang runcing di negeri dan negara kita adalah orang yang memiliki kuasa itu salah menggunakan kuasa, menerima suap, menerima rasuah untuk mungkin membengkokkan undang-undang. Orang yang tidak harus masuk ke dalam negeri diberi kelonggaran untuk masuk ke negeri Sabah, dan mereka dinamakan pendatang tanpa izin. Mungkin separuh dari mereka itu masuk karena mereka dapat memberi sesuatu kepada pihak berkuasa, sama ada itu polis atau askar yang menjaga sempadan itu, dan mereka lolos, mereka masuk ke dalam negeri tanpa melalui saluran yang betul, tanpa keizinan menurut undang-undang. Jangan merampas dan jangan memeras. Saudara, saya masih terkejut bila saya dengar ada juga mungkin polis. Di antara jemaat kita pun ramai juga yang kerja polis, dan bukan hanya satu orang. Kadang-kadang perbualan mereka pun lain-lain, sedangkan mereka ini Kristen tapi pekerja polis. Sampai mereka boleh cakap, kalau saya nampak ini pengedar dada, saya tembak saja, saya bunuh. Adakah orang Kristen bersikap seperti itu? Malah mungkin mereka lebih jahat berbanding polis yang tidak mengenal Tuhan. Kalau mereka mengatakan saya tembak saja, saya bunuh saja, sebab undang-undang mengatakan mereka harus ditangkap, bukan terus dibunuh, sebab mana tahu orang itu tidak bersalah. Inilah maksudnya bertobatan, saudara. Jangan salah guna kuasa bagi pegawai kerajaan, sama ada kamu kerja sebagai hasil dalam negeri, pemungut cukai, atau sebagai polis atau askar. Dan nasihat Yohanes adalah cukuplah dirimu dengan gajimu. Be content with your wages. Inilah prinsip minggu yang kedua dalam PKP. Saya sudah menyampaikan khotbah tentang pengurusan keuangan. Di antaranya adalah prinsip keuangan atau pengurusan keuangan adalah kita hidup menurut kemampuan kita. Cukuplah dirimu dengan gajimu. Berapa saja yang Tuhan berkati, usaha tangan kita, pekerjaan kita, cukuplah. Kalau kita rasa tidak cukup, kita akan mencari jalan-jalan yang mungkin tidak lurus untuk mendapatkan uang yang lebih, sehingga menerima rasuah, menipu orang lain, dan sebagainya, karena rasa tidak cukup dengan gaji Anda. Inilah sarangan dari firman Tuhan. Inilah buah-buah pertobatan. Kalau kita mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan penyelamat kita, kalau kita mau terlepas dari murka yang akan datang, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, saya mau masuk terus dalam ayat tentang baptisan api. Dan Yohanes berkata seperti ini, sebab mungkin ada sebahagian penduduk mereka menyangka bahwa Yohanes Pembaptis adalah Mesias yang diurapi Tuhan, yang akan Tuhan utus. Tetapi Yohanes menafikan itu, dan dia berkata seperti itu. Aku membaptis kamu, Lukas bab 3 ayat 16, ini ayat emas kita. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Perhatikan ayat ini, saudara. Kalau kita mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus, berbanding
dengan Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang hebat, diutus oleh Allah. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku tidak layak untuk membuka tali kasut Yesus Kristus. Karena Yesus tidak akan membaptis di dalam air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara, saya mau jelaskan kedua kalimat ini. Tapi saya akan teruskan pembacaan firman Tuhan dalam ayat seterusnya, ayat 17. Alat pengambil sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengerikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, perhatikan ayat ini, saudara. Baptisan Roh Kudus dan api. Yesus akan membaptiskan mereka dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan Yohanes Pembaptis memberi satu gambaran, satu kiasan, di mana seolah-olah Tuhan sedang mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakar dalam api. Maksudnya, saudara, adalah ini. Baptisan Roh Kudus berbicara tentang mereka yang bertobat dan menghasilkan buah pertobatan itu. Kalau saudara inginkan Tuhan Yesus membaptis saudara dalam rohnya, saudara harus bertobat, menghasilkan buah pertobatan itu. Baptisan api sebaliknya adalah penghakiman Tuhan atas mereka yang tidak menghasilkan buah pertobatan. Orang yang bertobat diibaratkan sebagai gandum. Inilah milik Tuhan. Tuhan mengumpulkan gandumnya. Orang yang bertobat, yang menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan ke dalam lumbungnya. Tetapi orang yang tidak bertobat, tidak menghasilkan buah pertobatan, Tuhan akan membaptiskannya dengan api. Api penghakiman Tuhan yang tidak menghasilkan buah pertobatan itu. Saudara, saya mau jelaskan tentang konsep tadi. Yohanes Pembaptis mengatakan, siapakah kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Apakah maksudnya murka yang akan datang? Ada satu konsep dalam firman Tuhan berbicara tentang